Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nur dengan NIM 21044-11605 dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan jurusan Informatika. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi geografis. Adapun materi di dalamnya yakni 1. Konsep dasar SIG, 2. Kedudukan SIG dengan ilmu lain, 3. Komponen SIG, 4. Sumber daya SIG, 5. Arah pemanfaatan SIG, dan 6. Pengguna SIG. Materi pertama yakni konsep dasar SIG. SIG terbagi 3 kata di dalamnya, yakni sistem, informasi, dan geografis. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan informasi, semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan sedangkan geografis adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Adapun geografis terbagi dalam 2 aspek, yakni sosial dan fisik. Sosial adalah aspek yang mengkaji hubungan manusia dengan fenomena geosfer, meliputi dari aspek politik, antropologi, ekonomis, dan aspek berhubungan dengan pola hidup manusia atau kebudayaan. Dan fisik adalah aspek yang mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Materi kedua yakni kedudukan SIG dengan ilmu lain. SIG merupakan integritas dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri 1. Geografi, 2. Kartografi, 3. Penginderaan jauh, 4. Ilmu ukur tanah, 5. Geodesi, 6. Fisika, 7. Statistik, 8. Matematika, 9. Teknik sipil, 10. Perencanaan kota, dan 11. Informatika. Materi ketiga yakni komponen SIG. Komponen SIG ini terbagi dalam 5 bagian, yakni 1. Data. Data adalah bahan dasar yang dapat diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang memiliki arti sehingga berguna untuk suatu keperluan. 2. Hardware atau perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Dan 3. Software atau perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. 4. People, dan 5. API access. Materi keempat yakni sumber data SIG.
Sumber datasik ini terdapat 4 bagian, yakni 1. Peta analog. Peta analog ini antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. 2. Penginderaan jauh. Menurut Lillessen dan Kiefer tahun 1979 menyatakan bahwa penginderaan jauh atau inderaja atau remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. 3. Data hasil pengukuran GPS. Pada dasarnya, penentuan posisi dengan GPS adalah pengukuran jarak secara bersama-sama ke beberapa satelit atau yang koordinatnya telah diketahui sekaligus. Untuk menentukan koordinat suatu titik di bumi, receiver setidaknya membutuhkan 4 satelit yang dapat ditangkap sinyalnya dengan baik. Dan 4. Data hasil pengukuran lapangan adalah data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan sendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya, batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak penguasaan hutan, dan lain-lain. Materi kelima yakni arah pemanfaatan SIG. Arah pemanfaatan SIG ini terdiri dari 4, yaitu 1. Lokasi, yakni untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. 2. Kondisi, yakni untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. 3. Tren, yakni untuk melihat tren dari suatu kendala. Dan 4. Pola, yakni untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Dan materi ke-6 yakni pengguna SIG. Adapun 2 pengguna SIG yang dapat kita ketahui yaitu 1. Fenomena. Fenomena terbagi lagi di dalamnya, yakni 1. Pertambangan, 2. Transportasi, 3. Kehutanan, 4. Bisnis, 5. Lingkungan, 6. Geologi, 7. Hidrologi, 6. Penggunaan lahan, dan sebagainya. Dan 2. Badan atau instansi terkait. Badan atau instansi terkait terbagi lagi di dalamnya, yakni 1. Pertanian, 2. Perhubungan, 3. Badan Konservasi, 4. BNPB atau BPPD, 5. ESDM, BMKG, 6. Bapeda, 7. Surveyor atau ahli GIS, 8. Kelautan, dan seterusnya. Dan dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi geografis adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengelola, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial. Untuk mendukung pengembalian,
keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, dan lingkungan. Itulah tadi beberapa materi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan kepada teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat bagi pendengar ataupun teman-teman. Dan apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan.